Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audiens yang berbahagia, saya Muhammad Yahdi dari MTSN 350 Kota, Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita kisah Nabi Ibrahim alaihi salam di sebuah kota bernama Babilonia, dipimpin oleh Raja Namrud yang durjana. Ia mengaku sebagai Tuhan alam semesta. Ibrahim adalah putra dari Azar, seorang pembuat patung yang dijadikan sesembahan oleh mereka. Ibrahim lahir di lingkungan yang penuh dengan kemusyrikan. Kaumnya menyembah berhala dan benda-benda langit. Sejak kecil, Ibrahim telah menunjukkan kecerdasan dan kepekaan spiritual yang luar biasa. Ia mempertanyakan keyakinan kaumnya dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi Tuhan. Sewaktu Ibrahim beranjak dewasa, ia bertanya kepada orang tuanya, "Wahai bapak dan ibuku, siapa yang menjadikanku?" Orang tuanya pun menjawab, "Kamilah yang menjadikanmu." Lalu Ibrahim bertanya kembali, "Lalu siapa yang menjadikan bapak dan ibu?" Orang tuanya pun menjawab, "Nenek dan kakekmu." Semakin ingin tahu, Ibrahim bertanya kembali, "Lalu siapa yang menjadikan orang yang pertama yang ada di dunia ini?" Orang tuanya tak dapat menjawab pertanyaan tersebut. Ibrahim mulai merenungkan diri. Ia melihat bintang-bintang, bulan, dan matahari. Ia bertanya-tanya, apakah benar-benar langit ini adalah Tuhan yang sebenarnya? Suatu malam, Ibrahim melihat bintang-bintang yang bersinar terang. Ia berpikir, inikah Tuhanku? Namun, bintang-bintang itu pun menghilang pada saat pagi tiba. Pada malam yang lain, Ibrahim melihat bulan yang lebih terang daripada bintang. Ia berpikir, inikah Tuhanku? Namun, bulan pun juga menghilang pada saat matahari terbit. Pada saat itulah Ibrahim melihat matahari yang lebih terang dan lebih besar di antara semuanya. Ia berpikir, inikah Tuhanku? Namun, matahari juga menghilang pada saat senja tiba. Suatu ketika, Ibrahim diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasul. Ia menyebarkan agama tauhid ke seluruh penduduk kota. Ia berani menentang keyakinan kaumnya dan Raja Namrud. Suatu hari, Ibrahim memasuki rumah berhala. Ia berkata kepada patung-patung tersebut, "Wahai para patung yang dianggap suci oleh para kaum yang sesat. Hei, mengapa mereka semua menyembah kau? Kau benda mati tidak berguna. Aku akan menghancurkanmu. Pro, pro, pro." Nabi Ibrahim menghancurkan semua patung-patung itu. Namun, patung yang paling besar tidak ia hancurkan. Bahkan dikalungkan kapak. Setelah Raja Namrud tahu peristiwa perusakan di rumah berhala, Nabi Ibrahim didakwa sebagai pelakunya. Raja Namrud bertanya kepada Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau yang menghancurkan semua patung di rumah berhala?" Dengan pintarnya, Nabi Ibrahim menjawab, "Hei Raja Namrud, patung yang paling besar itu yang menghancurkannya. Bukankah dia yang ada kapak di lehernya?" Wajah Raja Namrud
menjadi merah padam. Ia sangat marah, lalu berkata, "Tidak mungkin, patung yang paling besar itu yang menghancurkannya. Kau tahu kan, patung itu tidak dapat bergerak." Dengan mengejek, Ibrahim berkata, "Hei Raja Namrud, kalau kau tahu patung itu tidak dapat bergerak, mengapa kau menyembahnya?" Raja Namrud menjadi marah, lalu ia menyuruh pasukannya untuk membakar Nabi Ibrahim. Maka terjadilah peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim? Apakah Nabi Ibrahim mati kepanasan? Tidak. Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api yang berkobar-kobar. Allah berfirman, "Wahai api, jadilah kau dingin, dan jadi keselamatan bagi Ibrahim." Api yang berkobar-kobar secara akal sehat membakar tubuh Nabi Ibrahim. Namun, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, api tersebut menjadi dingin, dan Nabi Ibrahim selamat dari kematiannya tanpa tergores sedikit pun. Setelah kejadian itu, semua warga percaya kerasulan Nabi Ibrahim, dan kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Nabi Ibrahim hijrah ke Syam bersama dengan Siti Sarah dan Lot. Sepeninggal Nabi Ibrahim hijrah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim azab ke kota Babilonia. Kota Babilonia diserang oleh jutaan, bahkan miliaran nyamuk. Dan Raja Namrud tewas akibat seekor nyamuk yang masuk ke dalam hidungnya. Dari cerita tersebut, kita dapat mengambil hikmahnya. Yang pertama, Nabi Ibrahim memiliki keteguhan iman yang luar biasa. Yang kedua, Nabi Ibrahim adalah contoh nyata dalam mencari kebenaran tentang Tuhan. Ia mengajarkan kita untuk selalu menggunakan akal dan pikiran kita dalam menyelesaikan suatu masalah. Itulah cerita kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat saya sampaikan. Bila taufik wa hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.